Hi everyone, selamat datang kembali di Brunch with Dave bersama saya Dave Handre. Kali ini saya ada di Orient Hotel Jakarta. Tuh saya bacain ya menu brunch yang udah dipilihkan khusus untuk tamu-tamu istimewa. Nggak satu, 3 loh tamu istimewa aku tuh ya. Asian spring rolls, prawn bruschetta, gyu bomb, sweet lollipop, kanjun cheese slider, vanilla cheese susah banget dibacanya, chocolate cake, cheese tart. Tuh ada gummy yummy, ada bipolar. Welcome to my beautiful guest, Mbak Mira Lesmana, Nirina Zubir, Nicholas Saputra. Cheers dulu. Gimana cheese-nya dong ini? Oh iya bukan dulu. Gimana? Kita sebelum bertemu janjian brunch kita juga sudah melalui serangkaian screening kesehatan. Yes. Betul. Protokol kesehatan. Cheers. Salut to you Mbak Mira. Thank you. Salut to you too. Yes. Salut. Beautiful. Sambil dong, ayo dong ya. Tuh. Udah nyiapin nih, Udah nyiapin perut kan? Jadi, kita kan ketemu syuting Brunch with Dave ini hari ini tanggal 3 nih Oktober ya. Terus 11-11-21 aku pikir Mbak Mira mau siap-siap diskon. Kayak ponakan aku tiap hari ngecekin e-commerce. Udah 11-11 belum ya? Big day banget ya, Big day 11-11 yes. Hebat deh pilih tanggalnya. Jadi 11-11 itu adalah tanggal rilis pertama film barunya Mbak Mira. Betul. Paranoia di bioskop. Paranoia. Oke. Kayak gitu. Yes, tuh. Teman-teman pasti udah lihat ya film ini tuh berseliweran di sosial media. Karena di past few weeks, Mbak Mira dan tim and cast itu sudah kelilingan Jakarta melayani permintaan teman-teman untuk nobar, nonton bareng. Iya, Betul. iya. Jadi penonton yang nobar itu emang udah lebih dulu tuh menyaksikan dan menikmati film Paranoia. Betul. Yes. So it's advance screenings basically. Jadi kita buka tiket, tapi kita cast dan krunya hadir. Jadi bisa nonton bareng gitu. Dan seneng banget kemarin, antusiasmenya luar biasa. Boleh dibilang ini film pertama ya kayaknya ya semenjak PPKM, PSBB, I lost count of the names yang akhirnya maaf Pak. Ini saya terima surat cinta dari Bapak. Yang bisa bikin event gitu bertemu dengan para pecinta film Indonesia kembali nonton bioskop sih itu kangen banget bioskop ya kan. Ya. Keberanian itu tuh untuk bikin itu apa dorongannya tuh Mbak? I think Ayo loh, yang pertama sih benar-benar karena we love cinema so much. Yeah. Nah, terutama di Miles itu memang itu tempat kita gitu ya. Jadi ketika ditutup terus orang tidak bisa ke bioskop, waktu itu bahkan nggak bisa syuting ya di awal-awal pandemi itu kita benar-benar mencoba mencari cara gimana nih caranya supaya tetap bisa syuting. Pertama itu dulu waktu itu bisa tetap berkarya. So kita bikinlah cerita yang kira-kira bisa membuat kita semua nyaman bekerja dengan proses karantina dan lain-lain. Dan sampai sekarang ketika mau memutar tuh kita juga harus menunggu karena bioskop ditutup. Udah mau dibuka, tutup lagi. Yaitu si level-level 1, 2, 3, 4 dan sebutan-sebutannya. Dan akhirnya kembali dibuka sekarang. Seneng banget karena waktu pertama kali dibuka 50% kapasitas, sekarang udah 70%. And I think prokesnya juga bagus banget di bioskop. So we were very very happy and excited kemarin di pemutaran awal kita. Ada yang menangis terharu karena Can I guess who? Oh Mbak Mira. Langsung gitu. Masa sih? Padahal film-filmnya dia yang dulu dia kalau pemutaran gitu nggak pakai nangis loh Mbak. Yang Iya ini nggak sih? nangis. ya karena ini udah lama kali ya Mbak ya. Aduh udah lama banget. Masuk Dan ke nggak cuma Mbak Mira, bioskop. Mas Riri juga. Aduh. Kan Iya. kita nyapa langsung penonton kan. Jadi she's saying thank you to all of them gitu. Sambil gitu tiba-tiba pause. Mulai cracking gitu ya suaranya. Suaranya ya. mulai cracking terus kita yang Oh, iya. Dan ternyata ada penontonnya juga yang nangis. Oh gitu, karena Iya karena dia excited, dia bilang gini, udah excited karena ini film pertama yang dia tonton setelah PPKM panjang, baru lagi dia kembali ke bioskop dan dia menonton film yang ada idolanya waktu itu dibawa di situ, jadi dia kemudian ternyata keluar dia bilang filmnya tegang, jadi dia kayak campur aduk dan dia sampai nangis gitu perasaannya.
macam-macam gitu. Oke. Dan film ini teman-teman seperti yang aku udah baca di banyak media, Mbak Mira dan Kas lakukan syutingnya di tengah-tengah pandemi kemarin selama 27 hari full gitu ya Mbak ya? Yes. Ya. Yes. Biar Mbak Mira ada kesempatan Makan dulu ya. Nirina, gimana rasanya syuting pas lagi situasi pandemi ini? Sebenarnya sih buat kita sendiri juga rasanya campur aduk ya, karena di tengah kita lagi nggak ngerti nih ini tuh apa, Ya. berapa lama, akan kayak gimana gitu. True. Kita lagi uncertain banget, tiba-tiba ada telepon untuk Ngajakin diajakin main. main dan segala macam. Kita sampai yang oh yes gitu. Dan sampai hari H kita berangkat ke lokasi aja, kita pagi-pagi yang selfie, ya Allah kita beneran berangkat syuting gitu segala macam. Tapi di satu sisi juga kan kita sebulan tidak boleh ketemu sama keluarga atau orang lain di dalam produksi itu kan. Jadi So you guys live in a bubble basically. yes, Iya. exactly. Jadi makanya dibilangin campur aduk rasanya. Jadi I'm happy, tapi ada paranoid juga, tapi ada kebersamaannya juga. Jadi let's just do this together. Kita semua satu visi satu misi ya. Mari kita sama-sama berkarya gitu di tengah ketidakjelasan ini. Ya. Gitu. Dan kebersamaan itu kayaknya yang paling dirindukan kita ya hidup. Yes. Oh my God. Ya 2 tahun di pandemi itu ya. Yes. Yes. We Yes. long for another human beings present. Yes. Bener nggak sih ini? Bener banget. Yes. Dan kemarin itu spesial banget sih karena kita bisa ada kebersamaan di tengah-tengah situasi yang kayaknya kok kita nggak kebayang gitu. Ya. Di luar sana tuh lagi tegang gitu ya, tapi kita Ya. tetap bisa bersama-sama dan berkarya dan doing what we love, which is making ya. film. Jadi momen kayak gitu mungkin nggak akan terulang lagi. Betul. Dan mudah-mudahan nggak terulang lagi. Iya, Dalam once in a arti, lifetime ya. dalam arti mudah-mudahan nggak akan ada Tapi situasi it was kayak gini amazing lagi. karena kita bisa berada di satu tempat bersama-sama. Dan setelah seminggu ya kita kayaknya setelah seminggu bersama-sama di sana kita akhirnya lepas masker kan gitu karena kita nggak langsung syuting kan ada persiapan dan lain Iya, sebagainya gitu. ada screening kesehatan yang dilakukan, betul ya? Betul bahkan prior to the bubble Ya, udah ya. kita screen dulu gitu. Jadi pas di sana bisa buka dan bisa touching each other. Okay, that sounds really good. I wouldn't comment on that. Kita juga kayak Maksudnya bersentuhan ya. I feel you. Iya. Itu kalau di acara lain bahaya tuh bisa jadi clickbait ya. Kalau di sini nggak, tenang. Dan apa ya? Kenapa banyak juga yang bilang Mbak Mira film Paranoia ini adalah gambaran keresahan hati Mbak Mira hidup di tengah-tengah pandemi ini. True? True, In what very way true. itu Mbak? Jadi pertama itu nggak tahu bahwa kita akan bisa berkarya atau enggak. Oke. Terus kita selama ini di Miles, our films are mostly drama gitu. I love thriller, tapi belum pernah membuat thriller gitu. Tapi the situation ketika kita sedang gelisah, sedang resah ini, selain takut sama pandeminya, tapi juga tidak tahu apa yang akan terjadi kan gitu ya ke depannya. Jadi ya yang pasti kita kemudian menciptakan film ini. Semua perasaan itu bisa masuk gitu. All the fear, all the paranoia, rasa curiga, was-was. Jadi ini outlet yang baik sebetulnya. Absolutely. Iya kan? Iya. Senangnya punya jadi seniman tuh kan Terapi. gitu kan? Iya kan? Makin ketekan makin kreatif. Kita punya outlet yang baik untuk menyalurkan all our demons. Yes, Ya. yes, very Speaking true. of paranoia, termasuk orang yang paranoid atau tidak hidup di masa pandemi ini, Nirina? For me, Waduh, mukanya udah muka bijaksana nih kok. Gue harus siap-siap nih kayaknya. Jawabannya dalam. enggak. Maksudnya karena apa ya? For me di awal iya, tapi kayak bukan in the end, tapi maksudnya kayak along the way Ya. gitu tuh udah kayak karena kita lihat bagaimana this pandemic has been going on for so long, bagaimana the virus hits our friends, families, and everything, dan seleksinya tuh alam gitu. Jadi kayak udah lebih banyak kayak pasrah aja gitu kayak, you know what? Let's just be active, let's do things sesuai dengan protokol kesehatan, tetap ngejaga itu, mask on, udah sering-sering cuci tangan segala macam. Tapi ya udah, tapi kita tetap life goes on gitu loh. Jadi dibilangin paranoid mungkin in the beginning, tapi sekarang tuh udah kayak pasrah deh, Bismillah gitu. Bener-bener ya udahlah, we'll just do whatever we have to do daripada kita stuck. Seperti yang kemarin-kemarin, pasti semua orang juga kan pernah melalui itu dan pasti ada kena mentalnya juga lah gitu ya, yang kayak bener-bener yang
gila ini gak ada pemasukan, gak ada kerjaan, gak being active and everything gitu, gak olahraga juga gitu. Sampai akhirnya, you know what, cari solusi deh gitu. Ya mungkin olahraga kecil, terus gitu ya udah pengeluaran dikecilin gitu ya. Jadi akhirnya kita Compromise. compromise and accepting, beradaptasi. Adaptasi benar-benar. Gitu. Jadi Vitamin C ya, compromise hidup di pandemi ini. Yes. Ya kan? C asli, benar. C dan vitamin A, adaptasi. Udah. Kalau vitamin D apa? Demand mulai. Kalau untuk Niko aku pengen tahu, when did you realize that this pandemic is something that is this prolonged and serious? I think mungkin Ba- sebulan sampai 2 bulan setelah pandemi awal ya. Ya. Oh cepet dong lu Cepet realisasinya sih. ya. Dan mungkin waktu itu juga bukan prediksi tapi lebih kayak sikap, oke, ini bakal panjang dan gue harus siap. Oke. Gitu. Jadi of course nggak tahu seberapa panjang, but I know at least waktu itu setahun, ini pasti akhir tahun juga belum. Tapi mungkin di bulan pertama, bulan kedua, gue udah mulai sadar bahwa kita ngadepinnya nggak boleh dengan anxious, nggak boleh dengan panic, tapi lebih kayak ngurutin satu-satu. Oke, ini harus let go, ini harus let go. What's the plan? Adaptasi. Toxic relationship. Toxic relationship. jadi lebih ke bikin rencana sih dengan just in case it's going to be that long, what you gonna do? Iya. Yes. Tapi ini enak banget loh, by the way. Sorry ya. Oh iya. Kok udah potong ke dessert lagi? Iya loh, sebentar kita masih manis. Mbak Mira tuh makan daging gak sih? Aduh ini enak Makan. sekali loh. This is so Parah, good. ini enak banget. Jadi Shoe. Shoe. That's it. A vanilla shoe. Jadi ini yang enak banget. Iya, itu enak banget. Oke. Tapi tadi ada hints itu dari Nirina ya, toxic relationship gitu ya, di let go. Karena kan walaupun tadi Nirina halus ya, Nirina kan sopan, kena mental juga. Aduh, mau kaya mau miskin pandemi ini semua mentalnya kena say. Iya, Bener apa enggak sih? iya. Tapi cleaning dari toxic relationship, do you do that? Do you do that? Do Of you course. do that, Very Mbak much. Mira? Yes. Selama pandemi ini, Yes. you come to a realization bahwa oh ternyata gue tuh Yeah. menyimpan banyak hubungan toksik dalam hidup gue. Yes. Why do I keep them? Yes, absolutely. Maksudnya tiba-tiba jadi agak lebih clear siapa sih yang paling penting gitu. Siapa that's sih good. yang atau I think even more you should really take care of yourself first gitu. Kita kan sering denger ya, Iya. love yourself. Iya, benar. Jagalah ini. Tapi kadang-kadang kita nggak terlalu ngeh gitu. Tapi during this pandemic itu kayak it's true, you gotta take care and make yourself happy. At the end kalau lagi kayak gini nggak bisa kemana-mana, and then keep your family juga close to you gitu. Kalau kita sibuk kan kadang-kadang kita nggak melihat itu ya. Iya. You're there, family ada di sini, tapi tiba-tiba nggak cuma toxic, tapi yang mungkin rasanya kita sempat menjauh itu malah juga menjadi dekat gitu. So I think it's both ya. Okay. I see you're getting ready to comment on that. What? Toxic relationship. Karena I don't know ya, tanpa bermaksud untuk ageism. Kayaknya darah muda tuh lebih bergejolak gitu kayaknya ya. Ketika kita kayak palomba-lomba, orang Sunda bilang ngumpulin temen ya sebanyak-banyak mungkin deh gitu. Berasa MLM, kalau nggak banyak nggak gitu ya. Tapi semakin kita makin dewasa gitu kan akhirnya kita menilai kualitas itu adalah hal yang lebih utama, benar nggak? Betul. Yes. Karena kan dulu mikirnya gitu ya, kok dia bisa ya punya teman banyak banget, ngumpul nanti ada acara ini, ada acara itu. Sementara for me, ya kan I have my family too, and I came from a very big family gitu. Jadi kayaknya hari-hariku tuh udah nggak usah ngurusin orang lain, ngurusin diri sendiri dan keluarga aja tuh udah kayak Rame. penuh gitu. Jadi kayak kadang-kadang sometimes, apalagi kan ibu bekerja, dan sebagai ibu bekerja juga yang maksudnya biasanya teman-temannya lagi ngumpul kita juga nggak bisa gitu. Terus biasanya kita lagi apa-apa kita harus ngurus anak juga gitu kan. Jadi kadang-kadang mikir gitu, aduh gue tuh pengen main gitu kan gitu. Tapi gue giliran main pasti nggak bisa gitu. Dulu sih kayak mikirin kayak sedih deh gitu, pengen deh gitu. Tapi in the end of it all pas sekarang kita lagi dikasih pause time ini itu kayak oh my God, ternyata nggak apa-apa ya. If I'm busy with my family, if I'm busy with myself, then that's enough gitu loh. Bener-bener yang it doesn't make you kurang bergaul, kurang dikenal, kurang Less Less of a hype than person. others. iya gitu. Probably. Jadi I think ya udah. Turns out I can be content this way gitu.
Niko kan introvert nih, aku inget dari obrolan terakhir di Brunch with Dave. And very happy with it. Yes. So do I, by the way. I'm a caveman gitu ya. Gue tuh di rumah aja berhari-hari, nggak apa-apa. Seriusan ini? Iya. Fine gitu ya. Iya. I thought you were the... Iya kan? Barbie disco gitu kan? Enggak. This is a facade. Oh, oke. Yang aku pengen tahu kan banyak yang bilang nih, yang ekstrovert itu paling menderita nih katanya pandemi ini because they are constricted, dipaksa harus tinggal di isolasi dalam lingkungan atau pot yang itu-itu aja. Untuk yang introvert mah enak, emang doyan menyendiri. What do you think on that? I agree. I agree, but I know. I agree dan And I'm fine with it. selama ini kan the world is for the extroverts ya. Ya. I feel it that way gitu. Yang semakin extrovert akan semakin mudah diterima. Introvert sering disalahpahami dengan sombong, nggak mau bergaul. Banyak lah gitu stigma-stigma ke orang-orang introvert yang kesannya this is not the good quality of a person Ya. by becoming an introvert. Tapi sekarang justru apa ya? Oh my God. Let it out. Let it out. sekarang justru I win. ya paling nggak gini lah, lu harus balance gitu. At least you understand each other lah gitu. Ini mungkin waktunya introvert mungkin introvert yang nonton juga kayak Glorify. nggak ada bedanya Glorify. pandemi sama enggak gitu ya. Tapi ya gitu deh. Mungkin pandemi ini menyadarkan kita juga gitu bahwa ya It's fine. It's fine, it's okay. Iya. Yang gue sesali adalah kenapa gue introvertnya nggak sekul dia sih. Iya. Oke, kita akan short break supaya teman-teman saya ini bisa menikmati hidangan yang sudah disiapkan Orient Hotel Jakarta, and we'll be back to talk about paranoia. Stay with us. Yes. Kita makan dulu ya. Ini enak Monggo, banget, monggo. sumpah. Kita lanjutkan ya obrolan kita di Brunch with Dave. Aku tadi sambil jeda baru tahu ternyata aku terkagum-kagum karena Mbak Mira itu bilang pandemi ini di rumah jadi punya waktu ekstra untuk masak. Aku, Mbak Mira, you cook? Terus sebelah gue nih tiba-tiba bilang, iya aku juga masak. Oh my God, Tuhan serius banget sih nyiptain lu Niko. Tapi selama pandemi ini malah gue nggak masak. Karena biasanya I cook for people gitu. Yes. Jadi kalau ada Really? tamu datang atau mau ngasih Yes. itu gue Oh, masak. Tapi kalau buat sendiri nggak terlalu. Oke loh masakannya. Oh ya? Oke banget. Kita udah vaksin loh. Kayak gitu. minta diundang. Do you cook, darling? I bake and I cooknya tapi maksudnya western. Kalau Padang memang masih perlu Susah ya. kompleks ya. Tapi kalau western kan it's clear gitu. You want steak, you want those pastas or anything, ya oke lah. Oke, lebih direct gitu kayaknya ya, makanan-makanan western tuh. Speaking of being direct, pesan yang ingin disampaikan Mbak Mira melalui film Paranoia ini apa sih Mbak untuk para penonton Mbak? Ada banyak sih, I think it's multi messages ya. Berarti kayak masakan Padang ya, Yes, banyak layer, nggak yes, direct gitu yes. ya. Oke. Seperti halnya film-film Miles, it's still about family. Ya. How important family is, how important trust is, dan juga ada elemen how to avoid atau bagaimana sebuah toxic relationship itu bisa sangat mengganggu our mental health. So yes, it's kayaknya kayak cuma film tegang gitu ya, but it's actually a lot of message layer in it. Oke. Oh makanya tadi Nirina nyentil masalah toxic relationship ya. I see. Karena film thriller aku masih bisa menikmati. Kalau horor aku tuh jantung aku kurang kuat. Ini sama juga kok. Masa sih Mbak? I love thriller. Iya. Jadi orang kadang-kadang bingung, lo suka thriller tapi nggak suka horror. It's different. Iya. Yang satu you get excitement of that thrill, yang satu ketakutan gitu kan, it's nggak bisa tidur pula. Iya, making love and having sex is different. Analoginya. Iya, it's in the love, darling. Kenapa sekarang memutuskan bikin thriller pertama dari Miles film? Because it's udah lama kepengen, and then again the moment somehow is perfect, di mana kita semua memang sedang berada di dalam that thrill. Kalau kita bicara thrill itu kan itu ya ada ketegangan, ada was-was, ada parnonya. Yeah. So we just felt that it's the right time gitu.
and everything yang dikemas di dalamnya jadinya it's not something yang kita buat-buat. Oke. We felt it gitu. So just the right time aja. I think this is it. We have to do this. Okay. And it's enjoyable ternyata. Family, trust ya tadi Mbak Mira bilang sama seperti film-filmnya Miles yang lain. Kayaknya itu core value-nya Mbak Mira, bener nggak sih? Yes. Karena ya proudly gitu ya. Karena kalau looking back ya teman-teman sekalian ya, kayaknya persahabatan dan hubungan Mbak Mira sama Niko juga panjang dan lama Panjang, sekali ya. What I would like to know. Kok lu yang tarik nafas? Panjang soalnya. Jadi, Oh, panjang. Oh iya betul. Yang aku ingin tahu dari Mbak Mira, apa yang Mbak Mira lihat paling berubah dari diri Niko saat ini, Mbak? Dari pertama kali maksudnya, Iya. dari pertama. Oh, I'm listening. I'm listening tuh. Ya beda lah Mbak ya. I'm trying to. Tuh, dia lagi menerawang, Jack. Don't disturb Jadi her. apa yang paling beda dari Iya, dulu? yang paling berubah dari dirinya Niko, yang Mbak Mira lihat. Ini menarik karena insight-nya sama aja. Kayaknya sama aja deh. Ke Mbak Mira, ke surrounding coba. Nggak tahu kalau ke surrounding. I think enggak sih dari Enggak dulu ya? emang dari dulu introvert. Gitu maksudnya. berubah. Susah juga gue mau bilang lu sekarang tambah introvert ya. Enggak dari dulu. Makin misfit mungkin ya. Semakin social media, semakin itu. Dulu kan nggak ada kan. Iya benar. Mungkin perubahannya Dulu justru aman ya. di tengah-tengah sih. Perubahannya tuh di tengah-tengah. Kita beda umurnya jauh, tapi we kind of grow together for certain things gitu. Kayak selera musik misalnya. I think it's shaping bareng gitu. Terus our love of nature, itu juga gara-gara film ya. Kayaknya itu di film G lah berubah loh. Benar. Abis film G tuh Niko berubah. Dia really into nature, dia really into social issue, dia really into. Jadi memang the things that you do mempengaruhi ya itunya. So I think that's 2004. Ya. Tapi gue punya cerita lucu sekali. Apa tuh Mbak? Please. Dia berdua sama-sama. Yang satu tertarik. Iya, gue tertarik karena wajar gue gak ada di situ. Dan dia kan dia pelakunya ya. Jack. Khawatir kalau dia. Ini gue yang mana nih? Gitu. Gantung kan. Umur lo 20, right? Waktu kita syuting 2020. Kita syuting di Semarang. Terus gue sama dia memutuskan kita makan yuk, kita makan soto gitu. Berdua nih, yang lain lagi pada syuting, terus kita lagi break. Terus gue bilang gue ambil duit dulu di ATM gitu. Terus dia bilang, oh gue gak pernah bawa mbak ATM. Oh ya, ini umur 20 tahun ya. Kenapa? Gue mendingan antri di bank gitu dia bilang. Lu inget gak? Oh, I can't remember. Gue mendingan antri di bank. Dengan gue antri di bank, gue jadi bisa lebih fokus untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan uang dengan cepat gitu. Terus gue yang, terus lo mau, kenapa lo mau nabung buat apa ya? Gue harus punya rumah, gue harus punya ini semua. Gitu ya Nick. Jadi gue belajar dari anak umur 20 tahun tuh yang habis itu. Damn you. Waktu itu gue pernah, iya kan, I bought an apartment dan lu juga akhirnya iya. Exactly, terus dia bilang, Mbak, lu mesti punya, gue bilang. Lu punya Jadi dia aset ngajarin apa? gua Lu banyak punya ini banget. apa? Lu mesti punya, Mbak. Gue aja punya. dia beli Sorry, apartemen tapan bentar ya gila. Jack ya. Tapan. Mbak, kita yang lebih tua harusnya kita yang ngajarin dia. Kebalik ini. Cuma ngajarin dia sekali waktu itu ya. How to drink, tapi abis itu lo ngajarin. The You time are was a like bad very teacher. short, abis itu Abis itu Abis itu I dia learned beli dia yang lagi. ngajarin dia myself. lebih cepat ya. Tapi nih, looking back ya, karena Mbak Mira mention it. Apakah plan-plan, berarti kan sebetulnya lu termasuk orang yang sangat terencana dari usia muda. Oke, gue kerja, uang gue tuh harus jadi sesuatu gitu. Masa depan gue gak mau lewat begitu aja. Now, di titik ini dalam hidup lo, apakah semua rencana yang lo buat itu sudah At least secures tercapai? me. Oke. Paling nggak membuat aman. Karena gue sadar dari dulu bahwa pekerjaan kayak gue gini, kita nggak dapat steady income. Bisa naik, bisa turun. Tahun ini sama tahun depan bisa jauh banget beda. Very much depends. Apalagi gue juga nggak mau dipaksa untuk kerja. Artinya gue nggak mau hanya mengambil satu project because of the money. Oke. Dengan alasan, oke, gue harus. Jadi I need to secure myself dengan, ya lu bener-bener jaga pengeluaran supaya. Lo bisa hidup dengan idealisme lo, menjaga karya lo. Ya. Oke. Jadi kalaupun nggak ada kerjaan karena memang misalnya nggak ada yang nawarin atau nawarin tapi gue bisa menolak, I think it's more powerful than having money.
Kayak sekarang orang lagi pada jerit-jerit, dia tiba-tiba pergi di mana sendiri sih gitu loh, iya menyendiri bener. sih Iya gitu. bener. Cuman kayak ini orang nggak pernah di satu tempat. Kata dia gitu, itu sebabnya gue gak pernah KTM dari umur 20. Sekarang sih KTM ya Mbak. Sekarang ke ATM. Tapi kan Habis for a 20-year-old, Gak ke ATM waktu itu. habis itu ya itu umur segitu juga beli apartemen ya. Iya. Gue sampai bilang gini, ini anak gimana ya? Gue aja nggak punya gitu apartemen, kok dia bisa? Itu It's masih like kuliah sih. mind Maksudnya blowing. ATM, kuliah kan Iya. pengeluaran nggak terlalu Iya. banyak, lu juga Iya, nggak iya, iya. apa sih gitu. Jadi gitu deh. Kita lihat-lihat dan Gue gitu. iya gini, kuliah kan pengeluaran gak terlalu banyak. Iya. Banyak kayaknya. Tapi kan itu 2004 ya, antri di bank mungkin masih memungkinkan Common, buat dia. Kalau sekarang kayak oh yeah right. I challenge you. Yes. For my TikTok content, Antri di Bak. I would like to see. Yang aku pengen tahu dari Nirina, tadi kan bagaimana Niko bilang bahwa ia memilih sebagai seniman yang menjaga idealismenya. Gue nggak mau dipaksa kerja kalau enggak gitu. Karena Ya. sebagai seniman kan kerja pakai hati gitu ya Nik ya. Tuh, I butter it up supaya lo nggak jadi clickbait yang aneh-aneh. Yang aku pengen tahu, Iya. kalau Nirina gimana? Karena kan biasanya ya Mbak ya, bener nggak? Orang yang sudah menikah, sudah punya keluarga, pertimbangannya agak beda tuh. Iya. For you darling. For me memang prinsipnya sebenarnya sama. Jadi I worked hard when I was young. You were very hard when you were Very young. hard. I didn't have time to play at all. Di zaman pada angkatan kita di Yes, di lantai 8 yes. itu di mana semua orang lagi main-main, I didn't gitu. I was working sampai akhirnya ya itu tadi pada saat orang berkeluarga dan akhirnya mengkompromis beberapa idealismenya mereka. For me, I still think like nggak, gue udah secure it like Okay. rajin menabung, pangkal bahagia. Dia menghindari pilihan kata kaya. Pangkal merasa aman. Pangkal secure. Iya. Ya, for me sih kayak gitu karena emang I didn't know karena dulu back then I wasn't like apa ya too much of a brand stuff maybe gitu loh karena memang for me bener-bener growing up in China I think changed me a lot lah gitu. Jadi kayak important things to do and what not to do gitu. What to get, what not to get gitu. Jadi kayak oke, prioritize-nya udah berubah dari zaman dari tinggal di China gitu. Jadi waktu when I came back tuh udah bener-bener I want this. Nabung. Pas lagi sampai sekarang udah berkeluarga kayak oke gitu. I work when I want to gitu. I work because I love it gitu. Nice one. Saat ini kan juga untuk generasi Z menjadi terkenal, menjadi bintang, itu adalah pilihan yang banyak diminati sekali Ya. gitu. Dari dua nih aktor Indonesia prominent yang sudah terlebih dahulu mengarungi industri ini. Apa sih nasihat atau mungkin tips, insight tips lah yang lo bisa kasih ke mereka yang dulu you wish you were given from your seniors probably but you didn't get? Berbisnislah dari muda. Berbisnislah dari muda. I think that's the that's a only. good tip. Iya. Gitu ya Mbak? I think so. Karena yang namanya terkenal, dikenal, sukses atau segala macam itu kan sebenarnya ya sebenarnya lebih ke terkenal dan dikenal sih. Yeah. It's not permanent gitu. Jadi emang harus disiapkan dirinya Bapak chip Kenapa semua saya jadi ya. paling Please by all means. Teman-teman Orion tuh sedih loh. Nanti kokinya kalau misalnya nggak- Ini udah Kayaknya jadi memang balapan gitu ya, semana duluan yang Iya, Mbak Mira nih kurang digas dikit udah soalnya. 3. Enak banget. Iya, iya. Darling. Jadi ya itu tadi kayak masalah terkenal apa tidak terkenal itu kan sesuatu yang ya kayak kita aja deh gitu, kita berkarya segala macam. For me, power syndrome is a very dangerous thing. Oh my God, Very power dangerous thing. syndrome. Kita semua pernah berada di posisi yang kita dikenal, didewa-dewakan, didewi-dewikan or whatever it is atau diagung-agungkan. Lu gitu. But then if you don't know how to carry yourself after that, that's gonna be tough gitu. Tapi kalau misalnya dari awal memang fokusnya bukan terkenal, tapi karena gue happy melakukan ini, gue seneng melakukan ini dengan sepenuh hati. Tapi pada saatnya gue udah nggak di sebegitu diinginkannya lagi, ya actually I did my best gitu kan. Jadi ya it's okay gitu. Nah, kenapa Nabila bilang berhubungan sama berbisnis? Kalau berbisnis itu kan maksudnya ada jatuh, ada bangun, tapi ada coba lagi, nanti itu justru pegangan buat nanti ke depan gitu loh. If you are not di depan layar anymore gitu loh. Nah, kalau
power syndrome cuman mengandalkan gue akan terkenal selamanya, ya it wouldn't be like that. Hukum alam nomor 1, nothing lasts Nah, forever. Yes. Sama terkenal itu bukan hanya ya, tapi memang adalah byproduct dari pekerjaan utama lo mestinya. Ya. Dia bukan destination. Destinationnya mestinya adalah the work, the work the itself craftsmanship gitu. gitu Mau ya. terkenal mau enggak kan, Ya. mestinya bukan masalah gitu. Banyak yang mungkin yang apa ya, if I were, maksudnya kalau gue bisa kasih suggestion gitu, ya fokus on your work gitu. Karena terkenal it's only a byproduct of what you do. Nah, be careful of what you do Yeah. because it could be good for you, it could be bad for you. Sama-sama terkenal nih tapi ujung-ujungnya gitu. Ya maunya yang good lah ya. Kita kan rakus ya. Tapi kan sekarang ini kita hidup di era dimana anything could be a news, Iya betul. bad or good gitu loh. Which do you wanna be gitu loh. Tapi ya kalau sekarang nggak punya anak segala macam pikirannya yang penting dikenal, yang penting terkenal. Tapi kalau nanti punya anak gitu kan pasti kita mikirnya, aduh anak gue bangga nggak ya sama gue. Anak gue nanti nge-search di YouTube atau di Google Lihat gitu, apa ya? lihat apa ya gitu. So I really think of what I do every day untuk in terms of professionalism ya gitu. In terms of professionalism. Duh, tapi kayaknya teman-teman Orient juga mau menunjukkan profesionalismenya ya. Mereka akan menyajikan minuman baru ya. Oh. Kita break sebentar ya. Cik, Kita gitu. ganti minuman. Oke. Yes. Nah, makan Aduh, ini minuman baru Virgin de la Creme. Sebentar. Kalau aku minum 2 gelas jadi virgin lagi nggak? Ini Dina kenapa tuh? Bunganya mau dimakan? Saya mau jadi Susana. Makan bunga Nice. melati ya. Oh enak kok. Enak. Oh this is so good. Ya, edible Crunch. flower. Oke, sekarang kita pengen tahu pemilihan cast kalau Mbak Mira boleh cerita. Ya, The story behind it. karena ini juga dibuat di masa yang sangat special Ya. dan kita juga memutuskan dari awal membuat skenario-nya that it's going to be a focus of 4 characters. Jadi emang udah didesain gitu. Ya. Dan untuk melakukan di masa itu di tahun 2020 last quarter of 2020 itu ketika semuanya masih tidak jelas untuk melakukan casting secara terbuka juga nggak bisa karena kita masih apa dulu PPKM apa PSBB pada PPKM. PSBB. PSBB. PSBB waktu itu. senior. Dan akhirnya ketika menulis kita sebenarnya sudah membayangkan terutama untuk the 3 parts yaitu Dina, Gion dan Raka. Itu kita udah membayangkan siapa yang we think can do this. Oke. Nggak usah pakai casting, nggak usah pakai You tes-tes. just have them in mind. Yes, you just know that these people can do it. Nah, setiap peran itu cuma kita taruh 2 nama gitu. Oke. Terus kita tinggal hubungin, bisa nggak? Lo berani nggak? Lo mau nggak? Karena kan not everybody is willing to shoot in such confined environment kan. Yeah. Jadi waktu itu memang udah langsung. Jadi tinggal angkat telepon. Begitu oke, oh oke, gitu. Kita telepon, oh oke, gitu. Jadi Penasaran deh, kalau seorang Mira Lesmana gitu ngangkat teleponnya telepon manajer apa telepon bintangnya langsung sih? Mbak Mira ngelirik-ngelirik. kalau dia langsung, kalau Lukman langsung, Nak dua-duanya. Jadi sama Nak langsung, tapi ada tim yang juga menghubungi Nak ya, kayaknya 2 gitu. Kalau Nak jawab telepon nggak cepet soalnya. Punya Ada kan? anak Ya. ya. ibu I love rumah her so tangga. much, she knows me so well. Cuma dia bisa nunggu beberapa saat gitu. Jadi ada 2 yang mencoba, tentunya manajernya Nak juga dihubungin gitu. Tapi kalau Niko langsung, Lukman langsung. Yang kemudian kita melakukan casting itu yang untuk peran Laura yang remaja ini. Karena it's so specific and we wanted, kita terbayangnya juga ini cukup khusus gitu dan chemistry harus cocok dengan yang 3 udah oke ini. So itu kita melakukan casting beberapa orang gitu. Ya, Until we finally set on Caitlin Northwest gitu. oke. Dan enak banget sih 4 orang ini. Kalau syuting terus kita tahu bahwa chemistry itu dapet, itu asik banget. Kita tahu syuting itu akan menyenangkan, akan lancar, dan semua akan memberikan yang terbaik gitu untuk film. Oke.
Mbak Mira kan juga terkenal sebagai orang yang bertangan dingin menelurkan karya ya, membuat karya nih untuk para pecinta sineas film Indonesia. Yang aku pengen tahu, ada nggak sih Mbak Mira tuh secara pribadi punya kayak kriteria atau checklist gitu, film ini akan sukses ketika ia memenuhi standar-standar ini? Nggak gitu sih. Jadi setiap film, I think mungkin kebanyakan orang tahu my work itu adalah yang box office gitu. So I have a few box office films. Tapi ada banyak yang nggak tahu film-film yang kita buat lebih spesifik gitu ya. We love making films di Atambua, di Sumba, di NTT, di Rimba, di dalam hutan gitu. So we make those kind of films as well. Dan kriterianya sebenarnya nggak cuma sekedar ini kalau mau sukses harus kayak gini. I think by experience, you know, ada films yang memang bisa di-enjoy oleh mass audience. Yeah. Ada films yang memang hanya bisa di-enjoy oleh certain kind of audience. But there's still audience gitu. Dan kita, That's it. yeah, and I don't wanna mengkotak-kotakan, maksudnya memaksakan orang untuk yang mass ini untuk nonton yang special kind of audience gitu. So everybody has their ini gitu. Jadi suksesnya itu jadinya beda when you talk about success ya. Ketika kita mengarahkannya untuk certain market atau niche market dan that market respond, itu sukses gitu. Yeah. So not everything is about box office number yang kita lihat sekarang tuh yang tiap hari berapa ratus ribu or before the pandemi lah. So it's not all about that. Jadi for me sukses itu ketika filmnya bisa mendapatkan apresiasi dan menemukan penontonnya. Okay. Or of course mendapatkan apresiasi dari festival atau award, of course that's also something gitu. Dan kadang we make films juga for our sanity gitu. We make films for our Maksudnya sanity. kadang-kadang, Maksudnya gimana tuh, Mbak? jadi kadang-kadang gini, ketika kita bikin Bentar lagi film ada yang dengan, bikin kaosnya tuh. We make movie for our sanity. misalnya bikin film ada apa dengan cinta, itu bebannya besar sekali. It's a big IP, demand untuk suksesnya besar, the promotion is besar, and we're very tired gitu. Lalu harus berhubungan dengan investor, harus berhubungan dengan sponsor, so it's really big gitu. Kadang-kadang kita pengen bikin film yang okay, can we not think about that and just make a film yang mungkin kita nggak perlu terlalu stres mikirin itu semua. So sometimes we need that for our sanity. Unfortunately, hanya bisa bikin film yang begitu kalau udah ada film yang sukses. Berarti itu resepnya ya, itu resepnya. That way we can only afford it gitu loh. Yes, kalau enggak we can Kalau afford enggak it. we cannot. We can afford it. Idealism is very expensive. Yes. Idealism. Jadi sanity juga mahal. Nggak ada yang gratis di dunia Nggak ini. ada yang gratis. Tapi tadi kan Mbak Mira bilang bikin Ada Apa Dengan Cinta yang memetakan nama banyak sekali aktor dan aktrisis di tanah air ini. Salah satunya Nico. Mbak Mira kan mengakui di sini stres banget loh itu. Nah, lu waktu jadi aktor menyadari nggak tingkat stres itu? Were you burdened also by that? Not the same first of- one ya. Maksudnya not the first one enggak. Not the first Okay. one. Karena the first one who knows. Me too. Siapa Like, yang tahu ADC1 itu bakal meledak. itu for our sanity juga itu sebenarnya. Exactly. Just like have fun gitu. Terus sebelum film itu keluar gue pernah ngobrol sama satu publicist gitu. Bisa nggak ya ini film kayak setengahnya aja penontonnya Sherina. Iya. Maksudnya ngebayangin bahwa kita tuh nggak tahu bahwa waktu kita lagi bikin film, it's going to be successful, it's going to be that big. Kebayang. Sama sekali nggak ada sedikit pun ya. Ya. Cuma pengen bikin Cuma film berharap trailer, akan ditonton akan dan aduh mudah-mudahan remaja Indonesia masih mau ada yang ke bioskop nonton film Indonesia. That's it. Tapi yang kedua of course beban. Yang kedua Dari ada udah 14 tahun kemudian. promosi. Dan yang kedua Mbak Mira, bebannya gue bagi kali deh, gue tanggung sendiri bebannya. Say, waktu sukses rame-rame. Tapi Harus untungnya juga beban sama diterima dipikul ya. banyak orang dan penontonnya juga banyak. So ya course rewarded happy. lah gitu. Iya. Oke. Kalau Nirina sendiri sebagai seorang pekerja seni gitu, pernah merasa terbebani nggak dengan tuntutan gitu, entah dari publik kah atau dari diri sendiri ketika lo harus berkarya? Untuk berkarya ya. Tuntutan maksudnya gimana nih? Kamu tuh perfeksionis apa enggak, Nak? Do you set
aku harus tampil segini. This is what I expected myself to do in this movie. Do you do Wow. that to yourself? Gini, kalau Nirina itu jadi gimana ya? When I came out the first time, itu kan memang filmnya yang teenage, terus abis itu ada horor, terus ada ya pokoknya begitu. Nah tuh kan karena I never imagine myself being actress gitu kan, karena di keluarga nggak ada yang seniman sama sekali gitu. Jadi I do what I like and I just do it gitu loh. Jadi dulu di awal-awal juga kayak jalan aja, gini aja, belum tahu siapa-siapa kan, belum kenal pembuat film, PH, apa segala macam. I just came by that time 97, terus main film tahun 2000, so 3 years is not enough for me to understand what's going on gitu. You're just there to have fun. I'm just there to let's do something Okay, gitu kan. Oke. Terus sampai akhirnya mengerti ke depannya tuh kayak oh iya ya, nobody take care of us beside ourselves. So waktu itu pernah sampai akhirnya berapa ya, 3 tahun atau 4 tahun itu nggak main film. Dikarenakan pengen keluar dari kotak komedi. Oke. So I waited, ternyata 4 tahun kemudian. I'm like, oh my God, ini gimana sih gitu. Sampai Pemutihan ya. iya gitu, karena benar-benar, karena as I said gitu, kalau nggak ada yang bakal jagain kecuali kita melakukan penolakan itu dan berani menolak gitu. Okay. So turns out 4 years sampai akhirnya ada satu film drama, terus menjadi seorang ibu, kayaknya itu menjadi seorang ibu pertama deh kayaknya. Finally akhirnya acceptance, okay fine, I'm doing it. Gue baru mau nanya. Being a mother, fine, tapi anaknya masih kecil, okay. So, akhirnya udah main drama banget, itu yang benar-benar ngomongnya nggak terlalu banyak. Okay. Terus mainnya waktu itu sama Rifnu juga gitu kan, oke nih keluar dari ranah waktu itu komedi gitu. Main, tapi itu for me it was like finally gitu somebody. Apa yang ditunggu tiba nih. Iya gitu, walaupun akhirnya filmnya cuma 3 hari ya tayangnya. Mau promosi ke film berikutnya, nggak jadi ke kota itu, kenapa? Karena filmnya udah turun. Iya. But at least I took care of myself for saying no for so long and so many times and like 4 years gitu. Jadi kayak di satu sisi kayak lu gila ya, di satu sisi juga lagi I think I'm proud of myself. Karena abis itu alhamdulillah buktinya salah satunya adalah sekarang ngambil kepercayaannya Mbak Mira untuk akhirnya main film drama thriller gitu. Dan loh. masuk nominasi. What a wait. Ih, hebat. Ih, makasih. You must be so proud of yourself. So proud of 4 tahun bertahan untuk mengatakan tidak. Aku pengen tahu dari sineasnya nih ya. Ya. Gimana sih Mbak sebetulnya kenapa sih aktor atau aktris itu bisa di typecast, bisa di put in a box, on a certain box. Padahal kan sebetulnya aktor aktrisnya tuh nggak pernah pengen dan nggak pernah secara sengaja melakukan hal itu kan. Gitu. Kadang-kadang What happened behind the ininya? I think Enggak. I think it's kalau udah bicara industri and tujuan utamanya adalah mengoptimize or monetize, biasanya kan begitu akhirnya jadi market oriented. That filmnya lo yang itu sukses karena lo berperan seperti ini, we should do it again gitu. That's the Duplikasi standard. aja, Duplikasi aja Kan gitu. kemarin Kenapa risk it? sukses, Yes, iya. exactly. Why risk it? Memang yang kemudian berat adalah si aktor ini kan. Dia akan merasa either oh my God, gue kayaknya udah begini lagi. Ada yang begitu pasti terganggu sekali dan mungkin kayak harus break away from it. Ada yang cuek, embrace aja, it's okay gitu. I'll just do this. Maybe in time akan berubah trennya gitu. Cuma memang berat aja karena you don't know what's gonna happen kan. Iya. Ya kan, you just don't know. I don't. Kadang-kadang juga menurut gue banyak potential actors gitu yang bisa range-nya macam-macam kayak Nirina gitu yang bisa bermain di berbagai macam Lagi dong kayak siapa? Mau diulang nggak? Gue ambilin handphone, gue masukin TikTok. Pas dipuji sama Niko. Dipotong ya itu nanti ya. Banyak yang justru
bukan kita atau aktornya Bukan kepengen aktornya. yang nggak bisa, tapi kadang-kadang dari industri atau filmmakernya sendiri yang kurang imajinasi. Ketika dia ngelihat satu aktor dan dia main bagus di komedi gitu, dia nggak bisa bayangin bahwa This nih aktor person nih can bisa be menjadi something ini else, ya. karena udah stuck duluan gitu. So Yeah. banyak kayak gitunya sih menurut Yeah. gue ya Mbak. Banyak Yeah, filmmakernya yang terjebak tuh justru filmmakernya. Oke. Padahal potensi dan apa sayang banget nggak digali. Oke. Catatan kaki ya buat para aktor dan aktrisis di luar sana ya. Jangan quote membabi buta gitu. Terus ketika mendapatkan casting gitu. Kamu komedi lagi ya? Terus lu mengambil kalimatnya Niko. Kayaknya Bapak kurang imajinasi deh. Saya selesai nasib lu gak akan dipanggil lagi. Bye. Ya. Yes. Ada banyak faktor, salah satunya itu. Tapi Tapi emang mencari cara mengatakannya ya. Iya. Iya. Tapi kan emang Bapak butuh. nggak punya film yang lain mungkin? Saya bisa lagi yang lain. Tapi emang butuh keberanian untuk bersuara. Posisi aktor itu kan termasuk pasif ya. Iya. Kita kan Kita dipilih. unless we are becoming a producer, kita Ya. bisa decide film apa yang mau kita main segala macam. Tapi kalau enggak kan kita nunggu pasif. Ya. Kita nunggu di calling ibaratnya. 4 years. Oh. Tapi untuk yang bukan ada di industri ini gitu ya, sepasif itukah memang nggak ada lagi tuh yang bisa dilakukan aktor untuk istilahnya jemput bola lah gitu? Bisa sebenarnya. Tuh, Bisa. Mbak Mira pakai melotot loh. Maksudnya ada beberapa contoh, tapi tidak semua orang kan Ya. cocok melakukannya. Sebenarnya kalau kayak di Hollywood or Europe, kayak beberapa pemain memutuskan I will produce myself. Gua yang Then produce, you have to become Jadi producer. producer. Yes. Jadi Tapi lo kalau harus jadi selama producer you're only dulu. becoming an actor, pasif. pasif. Maksudnya posisinya. that's what Brad Pitt does, that's what Keanu Reeves does. Yeah. Gue mau kayak begini, gue yang produce. I put money in it, gue yang promote, and so on. Berarti kalau punya pasangan, aktor atau aktris, ya jangan komplain ke suaminya, kamu pasif banget, gue aktor gitu loh. Karena menjemput. Terakhir yang aku pengen tahu dari 3 orang tamu aku ini, Mbak Mira dulu. Menurut ramalan Mbak Mira kayak apa sih kedepannya nih nasib perfilman Indonesia nih Mbak? Bukan cuma pandemi aja loh hajarannya, gempurannya gitu ya. Tapi kan juga sekarang pilihan opsi tontonan itu semakin banyak, hiburan itu semakin banyak. Kemarin juga rame tuh ada salah satu nama besar Indonesia yang juga komplain ke salah satu sosial media yang ada account-nya tuh 6 menit mengupload satu full film gitu ya kan itu bangke ya. Aku pengen tahu komentarnya Mbak Mira. Itu boleh diucapkan ya, seru loh itu. Bangke ya. Pakai senyum. It's really hard sekarang ini. Mungkin ketika kita berada di 2019, semua tuh confidence-nya so high untuk film Indonesia. Karena it was growing and it was on the peak of kesuksesannya lah. Mau memasuki masa kejayaannya. And then the pandemic hits. Jadi sekarang ini memang lagi banyak yang mellow para filmmaker ini gitu ya. Tapi at the same time kalau nanyanya gue sih percaya banget that cinema itu masih menjadi bagian penting dari kehidupan anak muda kita gitu. Yeah. Bahwa they love watching Indonesian films. Terbukti waktu di tahun 2019. Nah kebiasaan itu emang sempat hilang nih kan, 3 tahun ya berarti ya, hampir 3 tahun. Film-film sekarang yang muncul diawali dengan Hollywood dan itu disambut. Oke. Baru-baru aja itu cukup disambut gitu. Nah sekarang ini ujiannya nih, nggak ada yang mau memutar filmnya buru-buru di bioskop. Semuanya kayak let's wait and see. Siapa duluan nih? Siapa duluan Iya. nih? Gitu. Termasuk salah satunya yang Mbak duluan Mbak. Yang diojok-ojokin untuk duluan. So for me it's like I should embrace this moment gitu. Kita harus punya keberanian itu sama-sama dan kita ajak aja penonton untuk mengingatkan kembali film Indonesia is still here. We did di masa pandemi yang sangat sulit itu malah sempat syuting dan berkarya dan we are very proud gitu untuk kasih lihat Paranoia. Ini nih hasil yang kita pikirkan di masa pandemi, kita shoot di masa pandemi, and you will be seeing it masih di masa pandemi. Tapi untuk bilang gini Fresh juga from ya, the by showing it, I think itu juga nggak cuma masalah keberanian buat satu bidang atau satu orang atau satu industri, tapi I think it's time we say we have to move on. Oke.
right? Apapun yang kita kerjakan, kita tidak boleh terus berpikir, oh what do we do? Nanti gimana nih? We have to just try it and be out there, move on with our lives. Kita harus bisa menerima keadaan pandemi ini, hidup bersamanya dengan tetap berkarya. And I think itu obat kita semua juga gitu. Untuk putar di bioskop, let's just do this. Kita ajak penonton semua untuk, let's go back. Judulnya Kembali ke Bioskop. Kembali ke bioskop. 11 Ya. 2021. Apa yang dikatakan oleh Mbak Mira Lesmana itu, that simple act, kita menyaksikan film Paranoia di bioskop itu sebagai gesture gitu ya, bahwa we accept our life now. Yes, absolutely. And let's move on together. Life goes on, everyone. Jangan parno, mari nonton Paranoia. Aduh, let's drink to death. Paranoia ya. Sukses everyone. Bye everyone. Orient Hotel Jakarta, thank you so much. Bye. Bye.